Kalau saudara mencari kata kunci dalam seluruh Alkitab kita, kata kunci ya, dalam seluruh Alkitab kita, maka kita akan menemukan satu kata penting, persekutuan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau saudara mencari kata kunci dalam Alkitab, kata ini yang sangat penting, dan kata ini yang menjelaskan mengapa Tuhan kita berbeda dengan semua Tuhan yang ada di dunia. Persekutuan atau bersekutu. Enggak ada yang amin. Berarti saudara belum tahu ada kata yang dahsyat itu. Serius saya katakan ini. Tanpa ada kata bersekutu atau persekutuan dalam Alkitab, maka hidup Kristen kita tidak akan ada beda dengan agama apa saja di dunia. Sejak awal ketika Yahweh menciptakan manusia, saudara, maka hubungan, mungkin kalau saudara sulit menerjemahkan kata persekutuan, saya sebut kata hubungan. Ya, hubungan. Sejak awal ketika Yahweh menjadikan manusia, maka hubungan itu terjalin dengan sangat luar biasa. Sampai kitab Wahyu, saudara akan menemukan kata hubungan atau persekutuan itu antara Yesus dengan manusia. Kalau saudara buka 1 Yohanes pasal 1, ya, 1 Yohanes pasal 1, maka saudara akan menemukan kata persekutuan itu diulang-ulang. Sampai Yohanes mengatakan, kalau kamu berkata kamu orang benar, ini terjemahan bebas, saudara boleh lihat nanti 1 Yohanes 1 dari ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Saya ulangi lagi, kalau kamu berkata kamu orang benar, orang Kristen istilahnya, tapi kamu tidak memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain, maka kamu itu pembohong, penipu besar. Saudara, kata hubungan, kata persekutuan, kata bagaimana Yesus Tuhan rindu bersekutu, berhubungan dengan kita, itu mutlak. Maka itu kalau saudara lihat, ya, maka itu satu-satunya usaha iblis, ya, sebelum bicara dosa dan yang lain-lain, perzinahan, pembunuhan, iri hati, jangan mikirin, taruh jauh. Sebelum setan sampai ke situ, lihat seluruh Alkitab, maka saudara akan menemukan yang iblis buat adalah merusak hubungan satu dengan yang lain. Renungkan, iya atau tidak? Dia akan merusak hubungan kita dengan bermacam-macam cara, termasuk betapa bencinya setan kepada keluarga harmonis. Setuju gak saya ngomong ini? Betapa bencinya setan kepada keluarga harmonis. Kalau saya bicara bencinya setan kepada keluarga harmonis, itu gak cuma hubungan suami istri, tapi mereka merusak. Jelas kalau suami istri itu musuh utama mereka. Dengan berbagai macam cara mereka akan rusak, saudara. Kalau nggak berhasil, hubungan orang tua dengan anak, betul, dia rusak. Kalau sudah nggak berhasil lagi, pasti mereka berhasil karena sudah kita menemukan fakta itu dalam hidup sehari-hari. Hubungan kakak beradik dirusak juga, betul. Keluar dari rumah, hubungan sesama kita, teman kantor, teman dagang, selalu dirusak. Hubungan, saudara jangan lupa. Maka itu kata kunci Alkitab itu adalah fellowship, bersekutu, berhubungan satu dengan yang lain. Maka itu kalau saudara membaca surat-surat Paulus, saudara kan dibuat kagum. Kata apa yang paling banyak kita temukan di antara surat-surat Paulus? Hendaklah kamu seorang dengan yang lain. Masih ingat kata-kata itu? Itu kata-kata dahsyat betul, saudara. Hendaklah kamu seorang dengan yang lain. Itu diulang-ulang. Tidak
ada surat-surat Paulus yang tidak mengucapkan kalimat itu. Nah, di sini kita melihat hukum Kristus yang selalu menekankan hubungan, perdamaian, kesatuan, keharmonisan. Itu yang sangat dibenci oleh iblis. Seberapa banyak para gembala majelis yang hadir, maafkan saya kalau saya katakan ini, jangan sibuk untuk mempersiapkan acara 50 tahun jemaat ini kalau hubungan masih retak di antara kita dalam nama Yesus. Tolong. Mengapa dalam Ibrani 12 ayat 14 dengan jelas dikatakan? Yang tidak ingat atau belum tahu silakan buka. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Jadi begini, kalau ada hubungan yang retak di antara kita, jangan pernah didoakan atau minta didoakan atau kita berdoa, Tuhan tolong supaya hubungan ini boleh kembali. Itu doa yang sangat kurang ajar, saudara. Sebab untuk menjalin kembali hubungan itu tugas kita, bukan tugas Tuhan lagi. Katakan amin. Karena Dia meminta kita, berusahalah kamu, dan jangan juga menunggu. Nggak mau. Pokoknya harus orang itu yang mulai dulu. Oh, itu lebih kurang ajar lagi nih orang Kristen ini. Boleh saya berkata kalimat itu? Lebih kurang ajar lagi. Jangan nunggu orang lain juga. Selalu dimulai dari kita. Salah satu surat dari Paulus, saya lupa di ayat mana. Kalau ada yang ingat tolong saya. Kalau nggak salah Roma 12. Kalimatnya berbunyi demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepada kamu, berdamailah dengan semua orang. Ada yang ingat ayat itu di mana? Tolong saya nanti sambil saudara. Berapa? Roma 12 ayat 18. Cepat sekali dapatnya. Ayo kita lihat itu. Roma 12 ayat 18. Ini kata itu bagus sekali. Nah, ya silakan ibu yang sudah dapat tadi dibaca. Ayo, yang sudah dapat tadi. Ya. Atau kita baca bareng-bareng ya. Ya betul. Ayo Roma 12 ayat yang ke-18. Bentar, saya belum ketemu sekarang. Ayatnya hilang. Kemarin HP saya diservis oleh anak saya, Alkitabnya dihilangin, jadi saya bingung. Udah, 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi tidak tergantung orang lain. Dimulai dari siapa dulu? Kita. Saudara, kita harus kagum dan bersyukur kepada Bapa di surga. Di dalam seluruh proses dosa yang kita lakukan sebagai manusia, dengarkan kalimat ini, dengarkan. Dalam seluruh proses dosa yang kita buat sebagai manusia, coba saya tanya pertanyaan ini. Siapa dulu antara kita dengan Bapa di surga yang mulai ngajak berdamai? Nah, jawabannya semua tahu. Ternyata Dia dulu yang memulai. Ada, dengarkan baik-baik. Antara kita dengan Dia, kalau toh Dia tidak mau berdamai dengan kita, Dia rugi atau tidak? Enggak. Betul? Berarti kita ini orang yang sangat beruntung. Tapi kita kurang ajar. Tahu kurang ajarnya di mana? Di mana kurang ajarnya?
suka nuntut orang lain berdamai dulu dengan kita. Kurang ajar betul. Tuhan saja yang jelas jauh lebih hebat dari kita tidak menunggu kita datang dulu. Dia yang datang dulu kepada kita. Maka itu saya ulangi lagi, jangan saudara para majelis, para pendeta di gereja ini menunggu berapa pendiri yang masih hidup dari gereja ini untuk balik dulu. Harus kita mulai, katakan amin. Jangan berkata aku nggak salah, dia yang salah. Tidak ada kata-kata itu. Ini perkara serius. Kalau saudara tidak melakukan ini, maka jubilium saudara itu jadi sia-sia di hadapan Tuhan. Dengarkan ini. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus menunjukkan ini kepada saya, untuk kita belajar akan kebenaran. Kalau sampai pendirinya sudah meninggal, tetapi anak-anak mewarisi sakit hati, maka kita datangi anak-anak. Saudara, satu-satunya Tuhan, dengar ya, di dunia itu ada jutaan Tuhan. Ingat, di dunia ada jutaan Tuhan. Kalau masih ada orang Kristen yang berkata Tuhan itu satu dan sama, salah. Tuhan itu banyak. Buktinya, masing-masing agama punya kitab suci, dan masing-masing kitab suci agama itu berbeda isinya. Itu menunjukkan Tuhan itu berbeda. Kalau Tuhan sama, maka semua kitab suci agama di dunia isinya sama. Betul tidak? Jadi Tuhan itu beda. Nah, dengarkan, satu-satunya Tuhan yang disebut dan menyebut Raja Damai itu siapa? Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Mengapa kitab Matius 5 khotbah bahagia? Dan itulah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menuliskan satu-satunya tanda, satu-satunya kriteria siapa yang disebut anak-anak Tuhan. Masih ingat dalam khotbah di bukit? Nah, membawa damai. Dengarkan, berbahagialah engkau yang membawa damai, sebab engkau akan disebut anak-anak Tuhan. Baliklah kalimatnya. Jadi kalau kita tidak membawa damai, anak-anak setan, langsung katakan begitu. Enggak usah ragu-ragu lagi. Nah, berarti banyak anak setan dalam gereja. Banyak anak setan jadi pendeta. Banyak anak setan jadi majelis. Betul? Banyak anak-anak setan aktif dalam pekerjaan Tuhan. Ngeri, saudara. Anak-anak Tuhan cuma punya satu kriteria. Bukan yang kalung salibnya 1 meter. Bukan. Bukan yang Alkitabnya segede bantal. Tidak. Bukan yang doanya 8 jam sehari. Tidak. Bukan yang persembahannya jutaan. Tidak. Firman Tuhan hanya menulis satu hal. Yang disebut anak-anak Tuhan adalah membawa damai. Saudara, ini konsep penting. Maka itu saya ulangi lagi. Hubungan selalu dirusak oleh iblis, supaya kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka itu mengapa esensi kasih, kalau saya pakai kata esensi ya, formula intinya kasih itu begini. Yesus berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu pun gak akan mengampuni kamu. Jangan coba-coba mau bolak-balik ayat itu. Awas. Betul? Sudah jelas sekali, kalau kamu gak mau ngampuni, Bapakmu pun gak akan ngampuni. Mengapa Tuhan memberi esensi seperti itu? Karena Dia ingin hubungan ini tetap baik, satu dengan yang lain. Saudara, maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Kalau saudara ngaku Kristen tapi suka bermusuhan, belajarlah dari anjing, saudara. Tahu rasa kamu?
Loh, betul nggak saya ngomong ini? Siapa yang suka bertengkar dengan orang? Siapa yang suka ribut dengan orang? Tuhan tidak mau menerima. Itu karena dia salah. Itu karena dia salah. Lah kalau semua orang salah, kamu itu ngapain? Betul tidak? Kenapa kita perlu belajar dari anjing? Anjing itu sering berebut tulang. Betul tidak? Tapi luar biasa, mereka juga cepat berdamai. Loh, ya atau tidak? Nah, malu nggak dengan anjing? Ya sudah, bertobat. Saudara, ini perkara serius. Gereja dirusak bukan oleh setan, tapi oleh orang-orang Kristen yang keras hati nggak mau berdamai. Rumah tangga dirusak sama oleh orang-orang Kristen yang nggak mau berdamai. Bayangkan kalau hukum ini kita pakai dalam hubungan berdamai, maka tidak akan ada perceraian di dunia ini. Betul nggak? Nggak akan ada perceraian, karena kita suami istri akan saling mengampuni dengan mudah sekali. Maka itu untuk apa saja belajarlah dari Bapa di surga tentang kita. Sudahlah, dalam segala hal. Ya, dengarkan, dalam segala hal. Antara hubungan kita dengan Bapa di surga, yang rugi tetap pihak dia, bukan pihak kita. Betul? Kenapa dalam hubungan antara kita dengan dia, pihak dia yang selalu rugi? Siapa bisa jawab? Masa lupa kekurangan ajaran diri sendiri? Ayo, kenapa pihak Tuhan selalu dirugikan dalam hubungan dia dengan kita? Jelas? Ayo, apa? Kenapa pihak dia yang dirugikan, bukan pihak kita? Ayo cepat, susah sekali. Kalau saudara nggak jawab, saya akan selesaikan, saya pulang. Saya ulangi lagi. Dalam hubungan kita dengan dia, jelas pihak dia yang dirugikan. Kenapa dia yang dirugikan? Ayo. Karena dia mengampuni. Rela mengalah. Bukan. Karena kita selalu pasti yang salah. Bukan. Apa? Nggak jelas. Butuh. Dia perlu kita. Bukan juga. Iya, memang dia perlu kita. Bukan itu. Ayo, kenapa? Ya, susah sekali. Karena janjinya. Bukan. Itu semua terlalu rohani alasannya. Yang gampang saja. Jawabannya sebab kita masih doyan duit. Susah bener. Loh, betul tidak? Karena kita masih doyan duit. Loh, betul tidak? Karena kita masih doyan duit, maka itu hobinya orang Kristen ngerampok surga. Loh, betul loh, saudara, kita ini suka ngerampok surga tanpa sadar. Buktinya kita sering ungkit-ungkit kepada Tuhan. Ayo, yang pernah itu bertobat dari ini. Berapa kali doa nggak dijawab, kecewa, misalnya anak meninggal, perusahaan bangkrut semuanya. Berapa kali kita ngomong, Tuhan masa nggak ingat? Aku yang bangun gedung gereja itu loh Tuhan. Pernah tahu kita dengar orang seperti itu? Tuhan masa nggak ingat aku ini rajin membayar perbulan. Di antara semua orang aku yang paling rajin datang lebih pagi dari yang lain. Aku yang ngatur kursi, aku begini, aku begitu. Saudara perhatikan, betapa jahatnya kita. Tuhan pun tetap sabar. Dan dia tetap mau menerima kita sebagai anak-anak. Maka itu dalam hubungan ini, saudara, kita harus tahu bagaimana setan ingin merusak untuk semuanya. Maka itu saya ulangi lagi, seluruh Alkitab kata kuncinya adalah persekutuan hubungan, mengampuni, berdamai.
Ayo kita baca lagi Roma 12. Ayat itu bagus sekali, saudara. Ayat 18. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya tanya kepada saudara, walaupun ini yang ngomong Paulus, yang nulis Paulus, tapi ini firman Tuhan bukan? Nah, berarti Tuhan yang bicara. Coba renungkan. Maka itu kalau kita itu masih kurang ajar, terlalu kita. Bayangkan, siapa bisa merasakan kalimat ini dalam hubungan sehari-hari? Ingat kata sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung pada. Siapa punya kalimat lain untuk menerjemahkan kalimat ini? Mungkinkah seorang Tuhan, atau mungkin terlalu jauh, seorang presiden, seorang raja ngomong begini pada rakyatnya? Ngerti yang saya maksud? Menurut saudara, kalau sampai ada seorang raja atau seorang presiden menggunakan kalimat ini kepada rakyat, kalimat apa yang kita pakai untuk pemimpin itu? Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung pada. Ayo, kalimat apa? Kata apa? Bagaimana sikap hati raja ini atau presiden ini kepada rakyatnya? Dia ngomong seperti ini. Apa? Rendah hati. Betul tidak? Nah, maka itu dengar orang Kristen yang rajin bertengkar itu bertobat. Banyak nggak orang Kristen rajin bertengkar? Banyak. Wih, ngaku lagi. Ya bertobat. Sungguh saudara, yang hobinya bertengkar bertobatlah. Hubungan itu penting saudara. Serius. Berapa banyak orang yang sudah kita sakiti dalam hidup ini? Bayangkan sampai Tuhan kita bilang seperti sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Biarlah semua kita selalu mendengar firman ini. Kalau masih ada yang bisa bertengkar, engkau budak, gitu aja sudah. Boleh gak saya ngomong kayak begini? Jangan budak artinya. Saudara, kita harus serius. Untuk apa saja selalu meminta dari pihak kita dulu. Bukan pihak siapa-siapa yang lain, dari pihak kita mulai dalam perdamaian itu. Karena hubungan ini yang dia jaga. Jadi inilah kerinduan Tuhan untuk kita. Kita sekarang ke Kejadian pasal 3. Saya selalu kagum kepada Papa dalam Kejadian 3 ini, saudara. Kejadian pasal 3. Kisah tentang apa di pasal 3? Ya, kejatuhan manusia. Dengarkan. Fatal atau sederhana kejatuhan manusia ini? Fatal. Karena merusak semua rencana. Hancur, saudara, hancur. Karena dirusak. Hubungan itu dihancurkan. Semua rencana Tuhan jadi kacau balau. Mari kita lihat Papa kita. Dengarkan ini. Saya masih terus belajar. Untuk tidak emosi. Kalau menghadapi orang yang bersalah. Saya terus belajar. Lihat Papa kita. Menurut saudara. Seharusnya ketika Papa tahu Adam dan Hawa berdosa seperti itu, coba gambarkan menurut saudara seharusnya sikapnya bagaimana? Ya, ayo. Apa saja? Maaf ya, ini jangan tersinggung. Saya cuma ngomong. Untuk mendramatisir kejadian ini jangan pakai orang Jawa, harusnya orang Batak. Boleh gak saya ngomongin? Saya minta Pak. Boleh tak?
supaya jelas betul bagaimana kemarahan ini. Saudara, kita melihat luar biasa. Harusnya mereka dua langsung habis hari itu juga. Langsung habis. Karena ini fatal sekali. Tapi lihat cara Papa menyelesaikan. Maka itu Roma 12:18 tadi, perhatikan. Dia begitu rendah hati. Sedapat-dapatnya. Nah, kalau dia berfirman, dia nggak cuma ngomong, tapi dia juga melakukan. Sedapat-dapat. Nah, kita lihat ayat yang ke-8 Kejadian 3. Inilah reaksinya ketika pertama kali Yahweh menyatakan diri kepada mereka setelah mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka, siapa mereka di sini? Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Coba perhatikan lagi kalimat ini. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Nah, lihat, sebodoh-bodohnya seorang bodoh membaca ayat ini, nggak perlu sekolah teologi, langsung ngerti. Yahweh Tuhan marah atau santai? Ayo, santai atau marah, marah atau santai? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bayangkan, saudara. Nah, seharusnya kembali tadi saudara sudah menjawab, harusnya dia marah, habiskan dua orang itu. Seharusnya ayat ini bunyinya bagaimana? Ayo, kalau Tuhan marah, ayo cepat dalam taman itu. Gimana? Apa? Ya, murkanya bagaimana? Ya, bagaimana marahnya? Ayo, saya tanya. Saya bayangkan dia cabuti semua pohon di taman itu. Terus nggak berjalan-jalan, kedubrak. Mana dua bajingan ini tadi ya? Boleh nggak saya pakai terjemahan? Iya toh, marah dia. Wah, sudah nggak tahu dijungkir balikkan kayak apa taman itu. Saudara perhatikan, padahal seluruh rencananya dirusak. Ayo orang tua jujur di hadapan Tuhan. Siapa pernah ngalami? Ya, coba saya ambil contoh-contoh gini ya. Misalnya ada satu keluarga itu punya perusahaan bakery. Nah, ada pesanan tart pernikahan mendadak. Tart pernikahan akan dipakai jam 9 pagi. Ternyata pesannya jam 9 malam. Misalnya begitu. Oke. Dan permintaannya cukup rumit. Nah, karena mau bayar mahal, ya diterima. Walaupun cuma 12 jam kerjanya. Sudah jam 6 pagi, tart sudah selesai 85%. Anaknya iseng, nggak tahu main apa, kesenggol tart itu, jatuh rusak semua. Kurang 3 jam diserahkan. Jujur, kira-kira kalau saudara jadi emaknya anak ini, ayo, ngerti ilustrasi ini saudara? Nah, ayo kira-kira, ayo jujur aja lah, saudara jadi emaknya anak itu. Ngerti pertanyaan saya? Atau beri contoh-contoh yang lain? Mereka merusak semua rencana Tuhan gara-gara dosa itu.
habis. Maka itu saudara, orang beragama itu jahatnya luar biasa. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Orang beragama itu jahat. Sebab agama gak bisa terima hal seperti ini. Maka itu lihat orang beragama selalu emosi bawaannya, selalu panas, ngeri agama itu. Maka kesimpulannya agama itu jahat. Maka itu jangan beragama Kristen. Lu serius? Beda. Jadi orang Kristen dengan beragama Kristen itu beda. Kalau kita menjadi orang Kristen artinya kita pengikut Yesus. Kalau kita beragama Kristen kita jadi fanatik yang aneh. Seperti semua pengikut agama yang fanatik itu. Dan ini bedanya. Orang beragama selalu nonjol sifat pertama, menghakimi. Catat itu baik-baik. Itu selalu. Orang beragama selalu menghakimi orang lain. Selalu menekankan agamanya lebih hebat daripada yang lain. Jadi jaga betul hidup ini, jaga. Jadi ini sikap papa kita. Dia jalan-jalan santai di taman itu, enggak gedubrak, enggak begitu. Nah, dunia tidak butuh agama, katakan amin. Bahkan dunia sudah menek dengan agama. Dunia ingin kenal kasih yang seperti ini. Jangan berarti enggak dihukum mereka. Kalau sampai mereka enggak dihukum, mana keadilan? Mereka dihukum. Hukumannya luar biasa. Nah, ini yang kita harus tahu. Bagi agama, hukuman itu harus ditimpakan kepada yang berbuat salah. Betul? Lalu para tokoh agama yang menghakimi. Tapi Papa di surga, hukumannya adalah dia rela merugikan diri sendiri. Ini yang luar biasa. Dalam hal apa dia rela merugikan diri sendiri? Ayo, walaupun kita nggak pernah punya gambar yang jelas Taman Eden itu seperti apa, tapi kira-kira cantik, indah, bagus atau jelek Taman Eden itu? Luar biasa. Nah, coba saya tanya, kalau zaman sekarang, yuk kita nggak tahu berapa luasnya Taman Eden itu. Jelas luas sekali, karena binatangnya segitu banyak. Nah, sekarang bayangkan, kira-kira kalau ada orang yang bisa buat taman yang secantik itu, nggak usah luas-luas lah, bilang aja kira-kira berapa ya? Ya 5.000 meter persegi lah luas taman itu. Bisa bayangkan? Ya segede Monas, betul Ibu. Saudara tahu berapa miliar kira-kira? Oke, ngerti mas tanyanya? Nah, lihat Taman Eden sehebat itu, demi keadilannya dihancurkan. Rusak nggak taman itu? Rusak, dibuang. Dan mereka dua nggak boleh masuk lagi ke situ. Bayangkan. Nah, beginilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan di dunia. Ketika dia minta sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada berdamailah dengan semua orang, itu artinya siaplah rugi. Saya nggak dengar orang berkata amin. Saya ulangi, siaplah rugi. Beranilah untuk dirugikan. Padahal kita nggak salah. Padahal Tuhan kan nggak salah, Yahweh kan nggak salah. Tapi dia rugi, hancur taman itu, dirusak dan dibuang. Saudara, ini sikap yang harus kita ambil dalam hidup kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, itu artinya kita harus merani rugi untuk orang lain demi perdamaian itu. Siapa yang pernah dengar saya punya konsep sederhana? Ini sudah berapa banyak tahun yang lalu, mungkin dari tahun 80-an.
ketika para pemimpin negara di dunia sering membuat KTT, konferensi tingkat tinggi perdamaian. Pernah dengar kata-kata KTT perdamaian, KTT perdamaian? Saudara bisa bayangkan berapa miliar dolar itu biayanya? Karena harus mengamankan masing-masing presiden. Apalagi kalau presiden Amerika ada, itu paling ngabisin duit. Nah bayangkan dari tahun 80-an awal saudara mikir, ngapain kamu para pemimpin sibuk buat KTT perdamaian. Padahal untuk berdamai itu gampang. Kalau kamu semua sepakat, sederhana, sepakat tutup semua pabrik senjata, dunia damai kan? Nah sudah aman bukan? Ngapain KTT ngabisin uang begitu banyak? Nah ini masalahnya, nggak ada yang mau rugi. Sebab dunia ini jahat, makin banyak perang, maka penjual senjata makin kaya. Ngeri sekali. Jadi kembali duit lagi. Maka itu tadi saya sudah berkata, mengapa pihak Tuhan yang rugi? Karena kita karena kita dengan duit. Maka itu dia rugi. Saudara, sebelum pihak kita siap rugi dan dirugikan, maka bicara perdamaian omong kosong. Suami istri, kalau kita mau berdamai, maka harus ada yang siap untuk dirugikan. Amin. Harus siap. Tadi kesaksian Pak Yosef baru dengar tadi ini. Ternyata bisnismu di rumah luar biasa. Nah, seorang suami mau rugi, sudah. Berapa kali di luar negeri, pernah di Eropa, saya kaget bisa ketemu Yosef waktu di Belanda. Jadi betul-betul dia itu keliling dunia, nggak salah kalau dia bilang 150 hari dalam setahun dia itu tidur di tempatnya orang lain. Bisnisnya dia sangat dipercaya oleh perusahaan itu. Tapi begitu dia tahu istrinya sakit, dia lepaskan kerjaan itu. Berarti berani rugi bukan? Nah, maka itu waktu saya dengar kisah itu, saya bilang pada banyak kesempatan, pokoknya kalau dia bisa saya akan ajak dia, ayo beri kesaksian. Supaya semua kita para suami belajar. Itu kesaksian yang sangat luar biasa. Saudara, jadi kalau kita bicara perdamaian, harus siap rugi. Kalau kita nggak mau rugi, maka kita nggak akan bisa bicara perdamaian. Maka itu Lukas 15. Itulah sebuah tanda, sebuah bukti, sebuah kisah nyata bahwa surga selalu rugi karena kita. Masih ingat anak yang hilang pulang? Kerugiannya bukan cuma harta benda orang tuanya, tapi di mana-mana seluruh dunia punya hukum yang sama. Warisan gak akan dibagi sebelum orang tua meninggal. Tapi anak ini orang tua masih sehat, dia minta. Berarti anak ini mengharapkan orang tuanya cepat mati. Sudah diharapkan cepat mati, harta dihabiskan. Dan waktu pulang masih dipeluk, dicium lagi, dipestakan lagi. Nah, ayo kita buat itu untuk dunia ini. Nah, yang lain pura-pura gak dengar karena pelit. Oke, amin. Ayo kita buat ini untuk dunia. Dunia akan kagum kalau kita bisa menyatakan ini, saudara. Karena dunia sangat menunggu bukti daripada kasih Tuhan kita. Kita lanjutkan. Kita akan baca udah 1 Korintus 2 yang ke-6. Roh Kudus, urapi kami untuk kami bisa mengerti hati ayah kami dalam nama Yesus. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat. Saudara, hikmat itu bukan kepandaian. Orang pandai itu karena sekolah dan belajar. Tapi kalau hikmat itu karena takut akan Bapa di surga. Betul, Amsal 9:10 mengatakan permulaan hikmat ialah takut akan Yahweh. Nah, apa bedanya hikmat dan kepandaian?
Kalau kepandaian itu rumus, itu teori yang kita bisa pelajari dan kita bisa pakai berulang-ulang rumus itu. Sampai hari ini kita lihat banyak rumus, baik rumus kimia, rumus fisika, rumus matematika, dan rumus-rumus ekonomi, rumus manajemen, banyak. Orang yang memakainya bisa berulang-ulang karena rumusnya sudah baku, betul tidak? Tapi kalau hikmat itu tidak. Hikmat itu hanya berlangsung satu kali untuk satu kasus. Dengarkan kata hikmat ini. Hikmat itu sebuah jalan keluar yang hanya berlaku satu kali untuk satu kasus. Saya percaya semua kita pernah ngalami. Kalau saudara pernah punya solusi dalam satu kasus, kalau hikmat, pakailah untuk kasus yang lain, nggak akan kena. Ngerti maksudnya? Sebab hikmat itu hanya muncul satu kali, untuk satu saat, itu saja. Tidak bisa terulang dua kali. Nah, ini yang luar biasa. Hikmat ini nggak ada sekolahnya. Walaupun orang itu punya duit, carilah kampus yang punya fakultas hikmat. Gak ada di dunia ini. Sebab itu hanya tak muncul karena takut akan Papa di surga. Dan ini dahsyat sekali. Saya lanjutkan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yang telah dewasa, yang telah mature dalam bahasa Inggrisnya, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dunia juga punya hikmat, tapi seringkali hikmat dunia hanya cari keuntungan buat diri sendiri. Dan yang apa? Bukan dari siapa? Penguasa-penguasa dunia ini. Siapa mereka? Iblis. Penguasa-penguasa dunia adalah setan. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi ada hikmat dunia, kita nggak usah pakai, karena itu isinya cuma keuntungan diri sendiri. Ada juga hikmat dari setan-setan, lebih lagi nggak usah diurus. Itu. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia. Wah, ini dahsyat. Saya suka meneliti kata ini. Saudara bayangkan, sudah tersembunyi rahasia lagi. Jadi susah nggak ditemukan? Susah sekali. Tapi enggak. Loh, kok bisa enggak? Lihat. Kenapa enggak? Yang sebelum apa? Dunia dijadikan. Jadi sebelum Adam dan Hawa ada, jauh sebelum Monas ada, sebelum dunia dijadikan, hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu telah apa? Disediakan untuk disediakan Tuhan untuk siapa? Bagi kemuliaan kita. Kalau begitu susah atau mudah? Mudah, kalau sudah disediakan, bukan akan disediakan. Nah, masalahnya mengapa yang telah disediakan Papa untuk kemuliaan kita, walaupun itu rahasia dan tersembunyi, tapi kita tidak pernah bisa memilikinya karena kita tidak mau rugi. Hikmat ini hanya bisa diterima anak-anak Papa yang siap rugi, katakan amin. 100%. Yang namanya manusia semuanya ingin untung, betul, dan itu wajar. Tapi kalau kita di dalam Yesus, maka kata untung harus kita jauhkan. Harus orang lain yang untung. Saudara, maka itu saya belajar betul untuk cepat mengambil keputusan. Maaf ya kalau saya ngomong ini, tanya anak-anak saya, tanya istri saya. Saya itu dikenal sebagai pribadi yang sangat cepat ambil keputusan. Nah, mengapa? Satu kali ada diskusi dan mereka tanya apa rahasianya saya bisa begitu cepat ambil keputusan. Maaf, jangan cara mikir kalian kemudian begitu. Tadi siang saya makan dengan beberapa orang di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia dia? Ya, Plaza Indonesia. Nah, terus salah seorang
itu baru berapa kali ketemu saya. Dia kaget. Saya tuh sambil makan, bisa sambil ngomong, sambil telepon, sambil SMS. Dia heran. Dia bilang biasanya cewek yang multitasking. Ini kok bisa begitu? Terus salah satu anak saya bilang, memang papa ini beda dengan yang lain. Saya tuh bisa, saudara, karena Tuhan. Nah, kenapa? Ini rahasianya. Mengapa saya itu orang yang paling cepat ambil keputusan? Gini aja, supaya lebih gampang ilustrasi. Menurut saudara, orang yang banyak duit atau yang pas-pasan duitnya, yang lebih lama di supermarket untuk belanja? Ayo, cepat, kayak nggak pernah belanja aja. Iya. Mengapa yang duitnya pas-pasan kalau belanja lama? Nah, karena mikir dulu mau beli yang mana. Nah, itu namanya orang bingung. Nggak mau rugi. Loh, betul tidak? Nggak mau rugi. Orang yang nggak mau rugi itu susah buat keputusan. Mikir dulu. Betul? Nah, banyak orang yang duitnya banyak juga nggak mau rugi. Belanjanya juga bisa lama. Dibolak-balik. Bandingkan toko-toko keliling sampai tutup tokonya. Karena walaupun uangnya banyak, tapi dia seolah-olah duitnya pas-pasan. Karena pelit. Jadi orang pelit walaupun banyak duitnya, belanjanya juga lama. Apa? Bodoh? Sama dulu. Loh, tapi ada banyak itu, Ibu, betul tidak? Nah, maka itu saudara, kalau kita selalu mikir untung rugi, waktu habis. Nah, kita belajar dari Bapa kita di surga. Dia berani rugi, maka itu dia bisa cepat ambil keputusan. Dia berani rugi. Saudara, kita lanjutkan 1 Korintus 2 ayat 8. Jadi kemuliaan, hikmat yang tersembunyi dan rahasia sudah disediakan. Tergantung kita bagaimana. Ayat 8 sekarang. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, mengenal hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu. Enggak ada penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka bagaimana? Mengenal hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia itu, maka mereka tidak menyalibkan Yesus yang mulia itu. Oke, bagi yang kalau lihat wajah saudara berapa masih belum ngerti. Ya, saya terangkan begini. Jadi begini. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu surga rugi atau untung? Rugi besar. Yesusnya mati kok. Bahkan matinya dengan cara yang sangat terhina. Saudara, tidak akan mungkin ada pelukis manapun juga di dunia bisa melukis dengan jelas waktu Yesus tergantung di kayu salib. Kenapa? Sebab yang benar dia telanjang bulat. Betul nggak? Dia telanjang bulat. Sebab jubah yang cuma sepotong itu pun diundi, direbutkan oleh para prajurit Roma. Maka itu nggak ada yang bisa melukis. Jadi surga rugi total, habis. Nah, sekarang saya kembali ke mama yang buat tar pengantin tadi. Kalau dia itu seperti Tuhan, walaupun tinggal 3 jam waktunya, rusak kerjaannya, dia buat apa? Apa? Ayo, secara gampang aja, cepat. Beli, betul. Apalagi? Perbaiki. Nggak mungkin sudah rusak kok, sudah jatuh, nggak usah diperbaiki tuh. Bikin baru. Nggak mungkin 3 jam selesai. Apa?
ganti rugi. Wah, marah orangnya dong. Mau kawin bagaimana gak ada tartnya? Apa sembunyi? Mau lebih ngaco lagi sembunyi. Beli yang baru. Oke, gampangnya gini. Dia harus beri keluar uang tambahan. Panggil teman-temannya ahli buat kue, buat bareng-bareng. Berarti kue itu jauh lebih mahal daripada yang semula. Nah, kalau mama pelit, anaknya dipecel atau digoreng. Betul nggak? Anaknya dihabisin itu. Nah, renungkan. Dengan menghabisi anaknya, tetap nggak akan selesai. Malah waktunya habis, marah dulu baru cari orang, telat sudah. Saudara, maksud setan ini hikmatnya iblis. Yesus itu enaknya dibunuh. Kalau Yesus itu mati, berarti semua rencana Tuhan hancur. Betul tidak? Ayo kita hancurkan pekerjaannya. Rugi surga. Tapi mereka nyesal. Lah nyesalnya iblis itu sampai hari ini. Jadi kalau saudara pakai logika anak-anak membaca 1 Korintus 2 ayat 8, seharusnya kalau kita ketemu setan sekarang ini, kita akan selalu melihat setan. Aduh, seandainya ya akan ngomong gitu setan. Seandainya apa? Kalau gue tahu Yesus itu setelah mati jauh lebih hebat daripada sebelum mati, gue biarin dia nggak mati-mati sampai tua betul-betul di dunia. Ngerti kata-kata itu saudara? Tapi terlambat, sudah mati kok. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi nyeselnya setan gak habis-habis sampai hari ini. Ternyata dengan matinya Yesus dia lebih dahsyat ribuan kali lipat daripada sebelum dia mati. Terlambat, sudah mati kok. Bisa berkata amin? Maka itu jangan pernah berasa rugi untuk Tuhan. Amin. Jangan pernah berasa rugi untuk Tuhan. Karena inilah hikmat yang luar biasa. Maka itu dalam hidup ini saudara, nikmatilah penderitaan dan persoalan. Bersahabatlah dengan masalah. Oh enggak amin, dengar tuh gak sih saya ngomong ini? Ya amin kan cepat. Loh betul tidak? Karena dengan bersahabat dengan masalah, dengan bisa menikmati semua penderitaan dan ketidakenaan, ternyata di situ kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam hidup ini perlu sekali kita sebagai anak-anak Bapa di surga berani rugi untuk berdamai. Amin. Berani rugi untuk berdamai. Maka kalau kita simpulkan, apa sih yang buat orang itu susah berdamai dari semua tadi ini? Jangan pakai kata itu, sudah tahu dari tadi nggak mau rugi, betul memang kamu. Tapi ada satu kata yang sering kali ada di hati. Nah, gengsi. Tepuk tangan buat Bu Tina. Wah luar biasa. Gengsi, saudara. Betul tidak? Maka itu kenapa tadi saya ulang-ulang kata itu sedapat-dapatnya. Ingat yang ngomong itu Tuhan, saudara. Betapa rendah hatinya dia. Kenapa dia harus ngomong seperti itu? Sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung pada. Itu kalimat yang luar biasa. Suami istri, belajarlah seperti itu. Nggak usah gengsi-gengsian. Masa pada istri pada suami itu gengsi apa-apaan itu. Juga kita orang tua kepada anak, nggak usah pakai gengsi. Betul? Rendahkan hati kita seperti Bapa di surga merendahkan hatinya seperti itu. Bisa bayangkan kalau ini semua kita kerjakan, maka Raja Damai itu akan nyata lewat hidup kita. Jaga hubungan, saudara, jaga hubungan. Karena setan selalu merusak hubungan, selalu dengan cara apa saja. Persahabatan dirusak
pergaulan dirusak, semuanya dia rusak. Hubungan suami istri, orang tua anak, rusak semua. Hari ini kita mendapatkan firman ini. Berdamailah, berdamailah. Saya akan akhiri dengan 3 ujian bagi anak Tuhan. Dan kita harus lulus. Saudara, di antara semua ujian dalam hidup kita, ujian kasih itu ujian yang paling berat. Bukan ujian iman. Bukan. Ujian kasih. Siang tadi, aduh saya sedih sekali. Saya punya sahabat baik, dia pelayan Tuhan, walaupun tidak full time, di Solo. Namanya Yosua, istrinya namanya Fevi, karena saya sudah minta izin untuk ceritakan ini. Mereka sudah 14 tahun menikah. Mereka rindu punya anak. Nah, 8 bulan yang lalu istrinya hamil. Senang bukan? Waktu kami juga dikasih kabar, ikut senang. Ternyata hari Selasa 2 hari yang lalu, bayi itu meninggal. Waduh saudara, saya tuh sampai dari sejak dengar Selasa, saya tuh gak berani telepon. Karena saya takut mau ngomong apa saya. Betul gak? Saya bisa memberi kata-kata hiburan, tapi saya bisa merasakan. Tapi aduh, pas dia tadi SMS saya, dia bilang, Koden saya mau telepon. Aduh, saya bisa ngomong apa ini? Ya udah, akhirnya saya telepon. Istrinya masih di rumah sakit karena harus sesar. Nah, ternyata anak ini memang aktif. Bayangkan saudara, begitu kandungan masuk bulan ke-5, anak itu sudah mulai dengar. Jadi tiap hari mereka 2, papa mama dan anak itu komunikasi. Dikatakan anaknya aktif sekali. Dia cerita gini, contohnya kalau malam itu jamnya mama tidur, anak ini ngajak main, nendang semuanya itu. Sudah diberi nama, dia panggil dengan namanya. Mama mau tidur, nah ngantuk, anak itu diam. Bisa bayangkan, saudara. Pokoknya komunikasi. Kalau ke gereja dengar pujian, dia ikut ribut, goyang terus begitu. Memang anaknya itu aktifnya luar biasa. Nah, waktu kandungan bulan keberapa ke-7, memang kelihatan di USG 3 dimensi itu tali pusatnya mulai melilit di lehernya. Tapi masih bentuk U. Jadi nggak apa-apa. Memang anaknya gerak terus, gerak terus. Nah, tanggal 10 itu hari Kamis. Masih diperiksa lagi. Masih baik. Bahkan beratnya pun sudah bertambah 2 kilo lebih. Tanggal 11 hari Jumat. Kok ada yang aneh? Gitu. Kok geraknya mulai kurang? Dipanggil-panggil kok nggak aktif itu. Nah, dokter yang biasanya meriksa lagi tugas keluar. Mereka pakai 3 dokter. Maka dokter yang alternatif bilang diperiksa. Wah, ini lilitannya mulai banyak ini. Sudah bukan ulat tapi melilit begitu. Wah, ini bahaya nanti ini. Tapi coba kita tunggu. Ya, masih diajak bicara. Minggu malam, ya, masih gerak, masih ajak ngomong cerita. Senin pagi, kok dia mana ini? Loh, mamanya dia bilang sudah tidur miring kiri, miring kanan. Kok dia biasanya tuh gerak? Dibawa ke dokter Senin siang, karena janjinya Senin sore mau diperiksa lagi. Ternyata sudah nggak ada detak jantung. Tapi dokter belum berani buat apa-apa. Nah, Senin malam mereka sudah gelisah. Sudah lebih baik ke rumah sakit. Dokter kaget meriksa. Ternyata anak ini sudah, apa itu istilahnya? Yang mau melahirkan gejala apa namanya saya lupa. Kontraksi. Rupanya minggu malam itu waktu mamanya tidur itu kontraksi. Karena Senin malam dokter periksa, kepala sudah di mulut rahim. Berarti anak ini minggu malam itu sudah turun. Cuma mamanya nggak rasa. Akhirnya harus sesar Senin malam, Selasa pagi sesar. Sudah meninggal anak. Wih, sudah bisa bayangkan. Saya cuma ngomong satu kata saja. Kalian 2 sudah mengalami ujian Abraham. Kami yang lain belum. Kalian jadi saksi kemana-mana. Saya cuma ngomong itu, mau ngomong apa? Tapi mereka bisa terima, mereka bisa terima.
Saya cuma ngomong secara medisnya begini. Kalau begitu, anak ini lahir pun akan cacat. Oh iya, dokternya bilang begitu. Karena sejak mulai bulan ke-7, oksigen sudah mulai kurang masuk ke otak. Karena anak itu mulai terjerat. Jadi tekan apa itu peredaran darah pun sudah nggak normal. Oh betul. Ya udah, saya hiburkan. Yang penting kalian sudah Tuhan percayakan anak itu. Ya, anakmu hebat, saya bilang. Walaupun dia nakal dalam perut, main terus begitu sampai dia terikat sendiri. Saudara, saya nggak tahu dia terima atau tidak, saya juga nggak ngerti. Karena sulit buat saya, bukan bisa bayangkan 14 tahun nunggu. Pasti suatu hari nanti saya berkata pada mereka, semua kita akan dengar berita yang luar biasa dari peristiwa ini. Sekarang belum mengerti. Ada hikmat apa kita belum tahu. Ada hikmat apa. Maka itu saudara, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tunggulah hikmat itu. Amin. Tunggulah. Jangan kita pakai emosi untuk apa saja.